Assalamualaikum sahabat Obatin, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel Obatin Sawahmu, channel pertanian yang membahas tentang dunia pertanian. Tahu nggak sahabat Obatin, ternyata proses pengisian bulir padi tidak lebih dari 20 hari, atau tepatnya antara 15 sampai 17 hari saja. Waktu 15 sampai 17 hari ini adalah tahapan masak susu. Di luar tahapan masak kuning, masak penuh, dan masak mati. Di mana tahapan masak susu ini merupakan tahap awal yang harus dicapai jika ingin bulir padi yang dihasilkan itu bernas, berbobot, dan terisi penuh sampai pangkal. Mengingat waktu yang singkat dan cepat ini, maka pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada sahabat Obatin semua tentang cara mempercepat proses pengisian bulir padi. Simak video ini sampai selesai. Sebelum mulai, kita intro dulu ya. Boom. Proses pengisian bulir padi dimulai setelah hari ke-10, terhitung sejak proses keluarnya malai, dan berakhir setelah 15-17 hari, yang ditandai dengan merodoknya malai. Bulir berwarna hijau dan jika dipencet akan keluar cairan seperti susu. Nah, pada tahapan ini, kesempatan kita untuk memaksimalkan proses pengisian tersebut. Kesempatan untuk membuat bulir padi bernas sampai pangkal, sehingga jumlah bulir hampa bisa dikurangi. Mustahil bulir padi bernas bisa dicapai jika proses pengisian masak susu ini tidak maksimal. Adapun cara yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan nutrisi yang dapat mempercepat pembentukan pati, kemudian mempercepat translokasi protein, karbohidrat, dan fosfat dari daun menuju ke bulir atau biji. Nutrisi yang berperan dalam proses tersebut adalah fosfat, kalium, magnesium, dan boron. Mengingat waktu yang dibutuhkan hanya 15-17 hari, maka jadwal penyemprotan akan kita rapatkan jaraknya. Paling lama 5 hari sekali. Selain 4 unsur hara yang tadi disebutkan, ada satu lagi yang harus kita berikan, yaitu ZPT. Dengan bahan aktif asam liberelat 20%. Tujuan pemberian JPT ini untuk memaksimalkan pengisian bulir padi. Jadi, jika kita hitung itu, maka pemberian nutrisi pada tahap masak susu ini sekurang-kurangnya kita lakukan sebanyak 3 kali. Dan berikut ini akan saya sampaikan teknis pemberian nutrisinya. Hari pertama penyemprotan, kita berikan nutrisi fosfat, kalium, bisa menggunakan MKP Pak Tani, ditambah YPT Gib Grup Panen. Dan untuk insektisida, untuk walang sangit dan wereng. Hari kedua penyemprotan, kita berikan fosfat, kalium lagi, ditambah dengan magnesium dan boron. Hari ketiga penyemprotan, kita berikan fosfat, kalium. Pada tahapan ini, kita perlu tambahkan juga nutrisi nitrogen dengan dosis yang sangat rendah untuk penambahan energi dan percepatan pembentukan protein. Nah, setelah fase pengisian atau pemasakan susu, maka proses selanjutnya adalah proses pemasakan kuning. Ini ditandai dengan mulai menguningnya bulir padi. Fase ini membutuhkan waktu hanya 7 hari. Pemberian nutrisi yang sama dengan proses pengisian yang tadi saya sudah jelaskan. Masih harus kita berikan terutama fosfat, kalium, dan boron. Setelah masak kuning, proses selanjutnya adalah masak penuh. Tugas kita pada fase ini adalah bagaimana caranya bulir padi menjadi bernas, berbobot, dan bening. Untuk tugas tersebut, maka nutrisi dengan kandungan kalium dan kalsiumlah yang harus kita berikan. Untuk hasil yang lebih maksimal,
Bisa sahabat obatin tambahkan fungisida dengan bahan aktif difenoconazole seperti Skor, Amistartop, dan lain. Dan sebagai penutupnya, nanti kita berikan JPT asam gibberellat 40% dan monokalium fosfat. Waktunya kapan? Yaitu 10 hari sebelum panen. Kemudian proses terakhir dari fase generatif ini adalah tahap pemasakan mati. Di sini hasil maksimal sudah terwujud dan kita tinggal nunggu hari yang tepat untuk pemanenan saja. Jadi ada 3 fase yang harus kita cermati dan kita maksimalkan. Yang ketiganya merupakan inti dari pencapaian hasil maksimal sesuai dengan varietas padi yang dideskripsikan. Dengan cara penambahan nutrisi fosfat dan kalium melalui penyemprotan, pada ketiga fase tersebut, insya Allah hasil panen akan meningkat dan masa panen bisa dipercepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk para petani semuanya. Dan insya Allah akan terus memberikan informasi yang menarik lagi di dunia pertanian, khususnya tanaman padi. Jika video ini bermanfaat, silakan sahabat obatin klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng agar saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi yang menarik di seputar pertanian, khususnya tanaman padi. Sekian dulu video dari saya David dari channel Obatin Sawahmu. Pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan tombol loncengnya, agar saya lebih semangat bikin konten di channel ini.